Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Buat teman-teman yang kembali lagi menonton di channel ini, thank you banget. Dan untuk yang pertama kali, salam kenal dari saya. Semoga kita bisa berteman dan selamat datang di channel Rikaro. Apa kabarnya nih teman-teman? Saya sangat berharap ya, semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki. Amin. Nah, hari ini kembali lagi ya, saya akan bercerita sebuah kisah dalam negeri. Dan kisahnya kali ini cukup mengiris hati banget nih ya. Dan terkadang ini membuat saya jadi berpikir, di saat kita mungkin sedang tertidur lelap gitu kan, tanpa kita ketahui ya, di jam yang sama gitu, ada orang lain yang sedang berada dalam kondisi di mana mereka itu butuh pertolongan, tapi tidak ada yang datang menolongnya. Dan pada saat itu dia hanya bisa menangis dan mencoba untuk mengucapkan kata tolong, namun tidak mampu. Dan pada akhirnya dia hanya bisa pasrah sampai akhirnya ajal menjemputnya. Jadi kisah ini lumayan membuat saya meneteskan air mata ya teman-teman pada saat saya merisetnya. Dan semoga almarhumah diterima segala amal ibadahnya. Amin. Kejadian kali ini terjadi di Kota Malang. Nah, jadi sedikit informasi tentang Kota Malang ya. Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Malang adalah kota terbesar kedua setelah Surabaya. Dan Kota Malang ini dikenal sebagai kota pendidikan. Ada banyak sekali ya, sekitar 86-an nih perguruan tinggi terbaik yang berada di sana. Nah, selain itu, kota ini juga merupakan kota pariwisata ya, karena alamnya itu sangat menawan yang dikelilingi oleh pegunungan dan udara di sana itu sangat sejuk. Oke teman-teman, inilah kisah lengkap dari seorang pemandu lagu yang dari kabar beredar hal ini terjadi disebabkan oleh cinta segitiga. Benarkah demikian? Yuk, kupas tuntas. Sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan seorang gadis cantik bernama Setia Nurmiati. Ia berusia 21 tahun dan sapaan akrabnya adalah Ayu. Ayu ternyata merupakan seorang gadis yatim piatu yang dia hanya memiliki saudara perempuan dan seorang nenek. Nah, Ayu ini sehari-hari bekerja sebagai seorang pemandu lagu di sebuah tempat karaoke di Pakisaji, Kabupaten Malang. Dan hingga saat berita duka ini ya, statusnya dia itu masih gadis alias belum pernah menikah. Dan selama ini Ayu itu memilih tinggal di kos-kosan yang terpisah cukup jauh dari keluarganya. Nah, Ayu ini adalah warga RT 6 Dusun Lemah Duwur, Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Dan selama ini ternyata Ayu tidak tinggal sendirian. Ia bersama seorang pria duda nih, yang memang mereka itu ada hubungan suka sama suka ya, alias berpacaran. Pria itu bernama Wahyudi. Dia berusia 38 tahun. Dan diketahui Wahyudi ini bahkan sudah 2 kali menikah lalu bercerai. Dan Ayu ini adalah pelabuhan cinta ketiga kalinya. Sehari-hari Wahyudi ini bekerja sebagai supir truk angkut semen ya teman-teman. Setahun sudah lamanya mereka ini berdua menjalin cinta. Wahyudi tiba-tiba merasa tidak cocok dengan Ayu. Alasannya karena Ayu sering minum-minum gitu. Jadi belakangan mereka itu sering banget cekcok. Ternyata usut punya usut, Wahyudi ini memiliki cinta baru yang bernama Amel. Dan Amel ini adalah seorang pemandu lagu juga yang bekerja di tempat yang sama dengan Ayu. Wah, playboy juga nih Wahyudinya ya. Dan kejadian yang mengerikan ini pun bermula dari sini.
Malam itu Selasa 23 Maret 2021 sekitar pukul 12 malam. Wahyudi sedang berduaan nih dengan Amel di dalam truk. Dan tanpa disangka oleh Wahyudi, tiba-tiba saja Ayu datang dan menggedor-gedor pintu truk tersebut. Tapi dicuekin aja tuh ya sama Wahyudi. Dan makin lama Ayu ini ternyata makin emosi, makin kuat gitu dia gedornya. Sambil terlihat dia mulai marah-marah. Dan saat itu Wahyudi yang mengatakan dia sudah tidak ada perasaan lagi ke Ayu ya. Dan dia saat itu juga sedang bersama Amel, langsung tuh dia menghidupkan truknya dengan niatan ingin menghindari cekcok ya. Ini menurut pengakuan dari Wahyudi. Dan dia pun mulai mengendarai truknya dan membelokkan ke kanan yang ternyata menyenggol Ayu, dan sempat katanya tuh terasa gitu ya kalau roda belakang itu terkena Ayu katanya. Nah, karena dia merasa bahwa Ayu ini kenapa-napa, dia langsung nih menelpon Dalbo ya, yang merupakan seorang tukang parkir di tempat karaoke tempat Ayu dan Amel ini kerja. Ya karena posisinya Ayu kan deket ya dengan tempat karaoke tersebut. Nah, si Dalbo ini dimintai tolong nih sama Wahyudi untuk mengecek kondisinya si Ayu. Sementara karena ada rasa kayak ketakutan gitu ya akan dipermasalahkan oleh polisi, Wahyudi pun saat itu langsung nih berniat untuk bersembunyi ke daerah Gempol Pasuruan. Dalbo yang tadi ditelepon oleh Wahyudi untuk memastikan kondisinya Ayu, dia langsung nih pergi ke tempat yang diinfokan. Nah, sesampainya di lokasi kan saat itu sekitar jam 2 dini hari ya teman-teman. Jadi suasananya saat itu tuh sepi banget. Nah, Dalbo ini melihat Ayu ini terluka dan sudah dalam keadaan lemas dan juga sekarat. Tapi saat itu Dalbo bukannya menolong atau mungkin mencarikan bantuan gitu ya. Dia ini malah berpikiran kotor. Ngakunya sih dia saat itu habis minum, jadi dalam keadaan yang tidak sadar gitu katanya. Nah, dia pun menyeret tubuhnya Ayu ini ke pinggir jalan. Di dekat tempat karaoke itu ada sebuah warung, dan saat itu warungnya tutup. Kondisinya juga sangat gelap ya. Lalu dibawalah si Ayu itu ke sana, dan kalian tahu teman-teman apa yang dia lakukan? Dia malah melepaskan celananya dan kemudian dia berbuat hal keji kepada Ayu dalam kondisi Ayu yang sedang sekarat. Ya ampun, bisa nggak kalian bayangin gimana tuh nggak warasnya pikirannya Dalbo. Dan Dalbo ini mengakui ya, saat dia melakukan hal itu kepada Ayu, dia melihat nih Ayu menangis. Nangis Ayunya teman-teman, masih hidup saat itu Ayunya. Dan setelah Dalbo ini puas, apakah dia berusaha menolong? Tidak. Saat itu menangis sendirian di situ, dia tinggalin begitu aja. Dan keesokan harinya ya, seorang petugas kebersihan yang biasa memang membersihkan daerah di situ terkejut saat dia melihat ada sosok perempuan terlentang di belakang warung dan dalam kondisi yang setengah tak berbusana. Dan kemudian dia pun langsung nih melaporkan hal ini ke polisi. Singkat cerita, polisi pun segera datang dan kemudian mengevakuasi Ayu dan juga melakukan olah TKP. Ya, saat itu polisi ini sempat kebingungan ya di awal teman-teman saat penemuan tubuhnya Ayu. Jadi hal ini bahkan sempat menjadi misteri karena luka yang dialami Ayu ini kan lumayan parah ya, bahkan informasinya itu sampai merusak lambungnya. Nah, dikarenakan hal ini viral beritanya ya, kemudian saat itu sang kakak menyadari nih bahwa tubuh yang ditemukan itu adalah adiknya setelah dia melihat dari berita yang viral. Lalu dari situlah nih mulai terkuak siapa pelakunya. Dari keterangan kakaknya, polisi pun mengejar Wahyudi karena kakaknya Ayu ini menginfokan bahwa Wahyudi ini adalah orang yang
yang terdekat gitu dengan Ayu. Kemudian polisi pun langsung ya mengejar Wahyudi dan berhasil nih menangkapnya di Pasuruan. Nah, pada saat itu dia sedang menurunkan material muatannya, jadi sekitar jam 11 malam. Kemudian Wahyudi ini juga memberikan keterangan bahwa dia tidak sengaja melakukannya, katanya dia nggak ada niatan tuh untuk mencelakai Ayu. Dan dia pun menginfokan kepada polisi bahwa dia menelpon Dalbo untuk mengecek kondisinya Ayu ya. Nah, dari informasi tersebut akhirnya polisi pun menangkap Dalbo juga. Dan pada akhirnya terungkaplah hal keji yang dilakukan Dalbo kepada Ayu, sampai pada akhirnya Ayu ditemukan sudah tak bernyawa pagi itu. Dan teman-teman, akibat perbuatan mereka ini yang sangat jahat ya, Wahyudi dijerat dengan pasal 338 KUHP Junko, pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, yaitu penjara selama 8 tahun. Sedangkan Dalbo dikenai pasal 286 KUHP dan pasal 306 KUHP, yaitu perbuatan kotor kepada orang yang tak berdaya dan juga menerlantarkan orang dengan kondisi tidak sadarkan diri, dan hukumannya penjara 9 tahun. Demikianlah teman-teman kisah sedih yang dialami oleh Ayu. Bagaimana menurut kalian dengan kejadian ini? Semoga tidak pernah terulang lagi kepada siapapun. Selalu berhati-hatilah, hindari toxic relationship dan selalu waspada. Jangan lupa juga teman-teman berdoa untuk supaya kita bisa terlindungi ya dari segala macam mara bahaya. Amin. Dan thanks banget ya buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Yuk request cerita ya yang menurut kalian itu sangat bagus untuk dikisahkan agar bisa ya untuk menjadi pelajaran untuk kita semua ya, dengan cara kalian follow Instagramku, silakan DM di sana atau sampaikan lewat kolom komentar boleh juga. Dan semoga video ini bermanfaat dan juga informatif. See you next video. Bye.